Selamat siang buat sahabat-sahabat di mana saja berada. Kita kembali lagi bersama saya di channel Anak Medan Bersuara. Semangat! Siang ini saya akan membawa, karena sedikit agak terlambat teman-teman. Maklum, saya kerja malam. Ya biasalah, karena hari malam weekend ya, biasanya pengunjung ramai. Jadi baik, kita lanjut ya. Tapi sebelum kita lanjut, kita intro dulu. Sahabat-sahabat, kita lanjut ya. Selamat siang buat sahabat-sahabat di mana saja berada. Namun sebelum saya mulai, saya tetap mengucapkan terima kasih kepada para subscriber, para pegiat media sosial, para konten kreator, dan mereka yang selalu saya gunakan channelnya untuk saya remix, guna untuk memperkuat dan mempermudah mendapat informasi serta bagaimana cara saya untuk berbagi informasi dari channel satu ke channel yang lain serta channel saya. Siang ini saya akan membawa satu video yang sangat luar biasa. Memang kalau katanya anak Medan, suaranya besar-besar, sama sepertinya seperti orang kita timur ya, Papua, Maluku, Ambon, sepertinya aksennya hampir sama ya. Jadi artinya walaupun suaranya besar, namun hatinya baik. Dan hatinya sangat tulus dan tidak berbohong. Kalaupun suaranya vokalnya besar, itu belum tentu menunjukkan sifat karakter kasar. Namun hati tetap luluh kalau di hadapan seorang wanita. Baik teman-teman, kali ini saya akan meminjam channelnya Mo1 TV, di mana ada seorang Prof Yusuf Leonard yang berasal dari Sumatera Utara. Sebenarnya kalau dilihat actionnya, bapak ini berasal dari timur, kalau tidak salah dari Ambon ya. Namun dia memang domisilinya di Sumatera Utara dan mantan profesor ya, mantan seorang dosen dari universitas yang ada di Sumatera Utara, yang katanya dia merasa ijazahnya mantan presiden tersebut patut dicurigai. Ayo kita dengar videonya sebentar teman-teman. Iya, asli, tapi sekarang proseduralnya tidak asli Pak. Kalau mau prosedural contoh, kan kita tidak pernah tahu ini transaksi di mana. Apalagi sekarang baru ketahuan dia hanya bayar SPP 2 semester, 81, 82. Terus yang ke atas sampai 85 mana? Tidak mungkin dia selesai, berarti dalam konotasi bahwa beliau DO gitu. Iya DO, karena begini, ini harusnya kan dia lampirkan SPP sampai 85 tuh. Kenapa sampai 82 aja? Mereka kerja tanpa melihat asli. Nah, bagaimana kalau misalnya kerja tidak pakai asli itu? Terkesan bahwa apa yang dibicarakan oleh Bareskrim atau apa yang selalu benar. Kami dari dunia pendidikan kan kami bilang kalau tidak benar, kami berani. Ya, saya sepakat dengan Pak Prof Yusuf ya, Leonard ya. Karena dia anak Medan, tapi memang anak Medan pasti luar biasa. Kalau bidang pendidikan dengan aparat penegak hukum, katakanlah itu si Polri ya, itu berbeda. Mungkin apa yang dikatakan oleh Bareskrim Polri itu adalah haknya atau mungkin ranah mereka. Tapi dari ranah pendidikan lain cerita. Seperti apa yang dikatakan dan apa yang diberitahukan oleh Prof Leonard ya, bahwasanya pembayaran SPP-nya hanya sekian dan mungkin kemungkinan katanya DO. Tapi bisa saja ya, dari penuturan dia mengatakan bahwasanya jurusannya saja sudah salah. Dan katanya dosen pembimbingnya juga salah. Apalagi, teman-teman, tulis di kolom komentar. Ini perlu kita pelajari dan kita jangan tidak semangat. Bila perlu, semakin semangat. Karena api kebenaran butuh pengorbanan, butuh waktu, butuh segalanya. Itulah yang katanya kerjasama semua para konten kreator dan para subscriber serta pegiat media sosial. Saya bukan mau cari makan, tapi saya mau
bagaimana ini bisa ditunjukkan kebenarannya. Kita tidak mau Saudara Rismond dan kawan-kawan masuk penjara oleh karena sesuatu kekuasaan dan kekuatan. Ini sama halnya seperti tragedi dua orang tersebut. Ketika aparat penegak hukum mengatakan bahwasanya itu sah dan tidak ada persoalan, dan identik dengan beberapa ijazah lainnya. Sama halnya seperti yang dikatakan oleh peneliti misterius bahwa 1120 tidak identik dengan 1115 dan 1120 tidak identik dengan 1117. 1115 identik dengan 1117. Bayangkan teman-teman, apalagi seperti yang kata saudara Rismond, emang ada pada waktu zaman kita, atau katakanlah saya tampuk 89 tamat SMA, tidak diperkenankan menggunakan kacamata ketika kita akan dipoto, yang mana foto ini digunakan untuk ditempelkan ke ijazah kita SD, SMP, SMA, barangkali juga sarjana kali ya. Apa seperti itu? Baiklah, kali ini kita mau kupas tuntas dengan sahabatku channel QNC Opposite. Karena saya selalu, memang kalau QNC Opposite ini selalu tegas untuk memberitahukan pemberitaan. Makanya teman-teman, jangan di-scroll, jangan di-skip, tonton, karena anak Medan bersuara akan tetap tegar membela kebenaran dan selalu memonitor apa yang terjadi saat ini. Sebentar. Di pagi yang cerah, gedung Bareskrim Polri kedatangan tamu istimewa, mantan Presiden Joko Widodo. Dengan langkah mantap, beliau menenteng map hitam yang konon berisi ijazahnya. Wartawan berspekulasi, apakah ini pertanda akan terbukanya tabir misteri ijazah yang selama ini menjadi perbincangan hangat. Namun, harapan itu pupus saat Jokowi menyatakan bahwa ijazah tersebut hanya akan dibuka di pengadilan. Saya sebetulnya sedih kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Saya kasihan, ujar beliau dengan nada lirih, menambah dramatisasi kisah ini. Sementara itu, Bareskrim Polri masih menunggu hasil uji forensik untuk memastikan keaslian ijazah tersebut. Proses yang tampaknya memerlukan waktu, meski teknologi saat ini mampu mengidentifikasi keaslian dokumen dalam hitungan menit. Di sisi lain, masyarakat menanti dengan penuh harap dan tanya, apakah misteri ini akan terungkap ataukah akan menjadi legenda urban yang diceritakan dari generasi ke generasi. Seorang NPD itu memakai topeng bukan hanya satu atau dua, tetapi tiga. Topeng pertama itu topeng sebagai pahlawan. Dia akan sedemikian mempesona, mengagumkan, dan baik hati. Ini adalah pribadi yang disukai banyak orang. Topeng kedua adalah sebagai korban. Ketika dia dikonfrontir, dia akan menangis, akan menyalahkan, bahkan akan memutarbalikkan cerita. Dan topeng ketiga adalah sebagai peleceh, yang dingin, yang mengontrol, yang tidak menghormati. Namun hanya Anda pasangannya lah yang bisa melihat topeng ini. Nah, yang terparah adalah bahwa masyarakat umum percaya topeng satu, teman-temannya percaya topeng dua, dan Anda terjebak di dalam topeng yang ketiga dan menanyakan realita Anda. Ini bukan imajinasi Anda. Ini adalah bagaimana caranya seorang NPD itu bisa terus berhasil. Nah, bagaimana teman-teman? Misteri map hitam. Ketika kita menunggu apa yang dihasilkan oleh Bareskrim Polri, namun beberapa hari yang lalu kita sudah lama menunggu, dan hasilnya Bareskrim Polri dengan gagahnya menyatakan dengan latar belakang fotokopi ijazahnya Pak Jokowi. Sepertinya sama halnya yang beredar selama ini, yang sebelum dibuka oleh Bareskrim Polri.
sepertinya apa yang dibawa dan dikatakan oleh kader PSI ternyata sama. Pakai kacamata, nomor 1120. Tak terbayangkan teman-teman, apakah Indonesia seperti ini? Kemana para pemimpin-pemimpin yang lain? Kemana para tokoh-tokoh masyarakat yang lain? Kita hanya diam, pembeku, seperti seakan-akan kita musim salju. Kita seperti mulut kita terlakban dan tidak bisa berbicara. Apakah kita harus mendiamkan hal ini terjadi? Padahal dari rentetan peristiwa, dari apa yang dikatakan oleh 4 orang pahlawan, katakanlah mereka pahlawan kebenaran, mereka yang membongkar kebohongan, bahkan mereka dituduh mencemarkan nama baik. Kok nggak sekalian aja seluruh bangsa Indonesia, para konten kreator dilapor? Biarkan saja, ya. Kita tidak membenci seseorang, tetapi kita mau ini harus ditegakkan kebenaran, bukan kebohongan yang kita susun rapi seakan-akan tidak bisa terbongkar. Apakah memang ada ijazah pakai kacamata? Apakah memang seperti yang dikatakan Risman, fotonya disandingkan dengan foto seseorang yang menyatakan itu ijazahnya ternyata di bawah 50%, sementara foto yang lain tokoh-tokoh pemimpin disandingkan di atas 70%, yang artinya identik dan otentik. Sahabat-sahabat, lagi-lagi channel QNC buka suara. Untuk itu sahabat-sahabat, para subscriber saya, para pegiat media sosial, tetap semangat. Kita gaungkan kebenaran. Kita lanjut videonya. Sejak kapan ijazah atau STTB sekolah menengah atas itu ditandatangani oleh dekan dan rektor? Pak polisi, cara kamu nipu itu kurang canggih, murahan banget. Merupakan SMPP Surakarta pada tahun 1980 melalui bukti. 1. Adanya asli surat tanda tamat belajar nomor 26916 atas nama Joko Widodo yang telah diuji secara laboratoris. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa bersekolah di SMA 6 Surakarta, meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor. Tinta tanda tangan milik dekan dan rektor, dan penelitian tersebut maka antara bukti dan pembanding identik, berasal dari satu produk yang sama. Tepuk tangan dong. Ijazah SMA ditandatangani oleh dekan ya, rektor. Memang kalau mau nipu canggih dong. Kalau mau melakukan sesuatu canggih dong. Apalagi ya mereka mempunyai peralatan, bahkan laboratorium forensik. Namun saudara Rismon masih juga belum percaya karena tidak diberitahu detail menggunakan apa dan mendapatkan apa. Seperti yang dikatakan oleh saudara Rismon, ketika dia menggunakan aplikasi ini, dia gunakan aplikasi apa dan gunanya untuk apa dan hasilnya apa. Namun semua itu teman-teman, seakan-akan tabir kebohongan ini, walaupun kau kunci dengan kekuasaan dan kekuatan, ingat, Tuhan yang maha benar, Tuhan yang maha penguasa, tidak akan membiarkan sekalipun kau bungkam kebohongan itu dengan kekuatanmu, dengan senyumanmu, dengan kepolosanmu,
dengan caramu berbicara lemah lembut. Ternyata di belakang itu masih tersisa banyak segala perbuatan yang tidak benar. Sahabat-sahabat para subscriber, para konten kreator, para penonton dan pegiat media sosial, mari kita tetap semangat, karena memang untuk membongkar kebohongan butuh waktu step by step, oh baby, dan butuh pengorbanan, apakah nyawa, harta, dan sebagainya. Dan seperti yang dikatakan oleh para penutua, para orang tua kita, sekali berbohong, pasti engkau akan tetap berbohong. Karena kita diajarkan untuk tidak melakukan kebohongan. Salam perjuangan, hidup rakyat Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka.